Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin jemaah doa yang dimulaikan Allah. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 8 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2021. Saat lagi kita akan mengikuti kajian dua yang alhamdulillah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Fauzan Al-Fauzani. Tema hari ini adalah sejarah peradaban ilmu dalam agama. Seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi dua waktu nanti kurang 1 jam, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog Tuhan. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Pak Ayat untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala ulama akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa dzul jahli mayyitun wa huwa masin ala sara. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian kajian duha di aula Pusdai yang semuanya saya hormati, dan tentunya mudah-mudahan dengan pengorbanan ibu dan bapak semuanya pada pagi ini, di sela-sela kesibukan, di sela-sela penuhnya kegiatan masing-masing, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua melalui taufik dan hidayah, sehingga kita pada pagi ini sudah menyempatkan atau memaksakan diri untuk bisa hadir di gedung ini, yang tentu semata-mata niat li'ala'i kalimatillah taqarruban ilallah melalui mencari ilmu.
yang tentu mencari ilmu ini sebagaimana yang Rasul sampaikan melalui hadisnya, tidak ada batasan umur dan tidak ada batasan kemampuan. Artinya tidak karena sudah tua sudah tidak diwajibkan mencari ilmu, tidak karena sudah pintar, merasa pintar sehingga tidak diwajibkan thalabul ilmu, tidak karena sudah sederet gelar dalam bidang ilmu sehingga tidak diwajibkan lagi. Itu semuanya kalau dilihat dari hadis Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Itu sahih. Karena di dalam kegiatan mencari ilmu ini tentu banyak manfaat, banyak hal yang akan kita raih yang bukan hanya sekedar dari sisi pengertian ilmu saja, tapi di luar itu, selain itu banyak hal yang sangat akan kita raih, kemanfaatannya akan sangat kita raih, akan kita raih kemuliaannya. Kenapa? Karena baik dengan apa yang disampaikan oleh Allah, begitupun yang disampaikan melalui baginda Rasul, bahwa di dalam pencarian ilmu ketika ibu dan bapak melangkahkan kaki dari rumahnya masing-masing ke tempat ini yang tujuannya semata-mata mencari ilmu, yang tujuannya semata-mata menghilangkan kebodohan, ternyata nilai harga di hadapan Allah ketika ibu dan bapak melangkahkan kaki ke majelis ilmi sama persis dengan ibu dan bapak ketika mengangkat senjata berangkat ke medan tempur yang tujuannya jihad fi sabilillah. Dari sisi penghargaan, ketika orang berangkat ke medan tempur dengan tujuan membela agamanya Allah, sabilillah, dan kalau Allah takdirkan orang tersebut gugur di medan tempur, beliau mendapatkan penghargaan syahid di hadapan Allah. Dan ketika melihat dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Siapa orang yang meninggal, mati sementara orang tersebut dalam keadaan masuk ke dalam golongan ahli mencari ilmu, ataupun meninggal sedang mencari ilmu, maka penghargaan dari Allah sama persis dengan yang meninggal tadi, mata syahida. Maka penghargaan dari Allah, matinya orang yang mencari ilmu, meninggalnya orang yang sedang mencari ilmu, baik itu istilahnya para santri, para mahasiswa, para siswa, ataupun apapun namanya. Kalau ibu-ibu mungkin jamaah pengajian, jamaah rutinan, termasuk jamaah kajian duha, mata syahidah di hadapan Allah, orang tersebut akan mendapatkan penghargaan mati syahid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang yang berangkat ke medan tempur
Sehingga begitu melangkahkan kaki, Allah langsung memerintahkan para malaikat untuk menuliskan setiap langkah, gerak, napas dari orang tersebut menjadi kebaikan. Dan ketika orang yang akan berangkat ke tempat majelis ilmu pun, Allah memerintahkan para malaikat untuk menuliskan semua langkah, semua gerak, semua detak jantung, napas, tiap geraknya semuanya akan mendapatkan penghargaan sama dengan yang akan berangkat ke medan tempur. Sehingga menurut hadis Rasul, man talabal ilma fi majlisil ilmi ghufira lahu qabla ayyakhdwa. Ketika orang akan berangkat untuk mencari ilmu, maka orang tersebut akan Allah ampuni dosanya sebelum melangkahkan kakinya. Dan ketika melangkah kaki yang pertama, kata Allah terhadap malaikat, awas jangan sampai ada langkah yang terlewat sedikit pun. Ketika orang tersebut melangkahkan kaki yang kanan, maka engkau tambahkan kebaikannya di catatan kebaikan, di catatan amalnya. Dan ketika orang tersebut melangkahkan kaki yang kiri, kata Allah terhadap malaikat, maka engkau cabut, engkau copot catatan kesalahannya, karena aku sudah mengampuni dosanya. Subhanallah. Jadi para ibu dan para bapak sekalian, ketika sekarang banyak orang yang terjebak dengan, baik itu bahasanya mengidolakan, baik idola karena ustadznya ganteng, baik idola karena suaranya bagus, baik idola karena penyampaiannya enak, atau mengidolakan karena apa, sehingga di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam perasaan kita muncul kurang nafsu, muncul kurang semangat ketika akan berangkat ke pengajian yang pengisi materinya, mohon maaf, tidak disukai atau tidak menyenangkan atau kurang lucu atau kurang enak didengar. Mohon maaf, karena konteksnya bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, tapi di balik itu banyak hal yang sangat bermanfaat. Sehingga kalau ada orang yang seperti itu, atau bahkan tidak mau mendengarkan atau merasa bosan mendengarkan karena merasa yang didengarkan itu sudah tahu, maka kata Rasul, awas kalau ada orang yang seperti itu, maka itu salah satu ciri dari orang yang hatinya keras. Subhanallah. Kalau orang tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima kebaikan hanya karena sudah tahu, hanya karena sudah paham, sehingga malas ngaji ini terus. Saya udah tahu dari kecil, saya udah ngaji ini terus. Tidak mau, malas, itu menjadi ciri bahwa hati orang tersebut adalah keras. Kalau saya dulu dari kiai, dari guru, karena kebetulan mondoknya di Jawa dulu, ciri wong sing wangkot atine. Wonten tiyang Jawi? Wonten sing asline saking Jawi? Apa boten? Oh, tapi kok tahu boten sih? Wangkot atine. Nah, seperti itu. Para ibu dan para bapak yang saya hormati, sehingga wajar dan pantas ketika ibu dan bapak sudah mampu datang ke tempat pengajian, apapun alasannya, tapi di saat sudah berada di tengah-tengah majelis ilmu, maka yang paling pertama kita harus lakukan apa? Bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita masuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga dirasakan atau tidak, diakui atau tidak, terasa atau tidak sama kita ketika sekarang kita ada di majelis ilmi, bahwa saya pun secara pribadi sekalipun sering mengisi tabligh akbar yang jamaahnya ribuan, yang jamaahnya ratusan, terus sekarang harus mengisi jangankan ada 10 orang. Saya tadi bilang sama Pak Amran, Pak, yang penting ada saja orangnya, mau 1 mau 2 saya tetap ngaji kalau memang saya sudah dijadwalkan. Kenapa? Karena tolak ukur sukses ngaji bukan diukur dengan banyaknya jamaah. Apalagi saya yang kebetulan Allah takdirkan diangkat derajat menjadi narasumber. Kalau saya sudah dijadwalkan, sekalipun ada 1-2 orang, saya tetap ngaji insya Allah. Nah, para ibu dan para bapak saya hormati, kenapa kita, apa yang harus kita lakukan pertama? Bersyukur. Karena kita adalah sudah ditakdirkan menjadi manusia pilihan di hadapan Allah, khususnya untuk pagi ini. Alhamdulillah. Bicara sibuk, bicara kegiatan, saya pikir sampai kapanpun tidak akan pernah berhentinya kesibukan. Ketika persamaan, ketika perbandingan bahwa orang yang berangkat ke tempat majelis ilmi sama dengan orang yang berangkat ke medan tempur, dan ini adalah, mohon maaf, di dalam kondisi lingkungan negara yang aman, tentram, tenang, terstruktur, semuanya serba terkendali. Hakikat daripada jihad adalah berangkat ke majelis ilmi. Ini aslinya jihad untuk di Indonesia pada khususnya. Kita tidak berbicara Palestina, kita tidak berbicara Afghanistan, kita tidak berbicara daerah-daerah yang sedang konflik. Peperangan kita sudah berakhir dari tahun 1945. Semuanya sudah diatur dengan ketentuan yang sah, hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, dan sudah tidak ada kesempatan bagi siapapun yang mau mengutak-ngatik tentang ketentuan yang sudah ditetapkan yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia adalah sudah menjadi negara yang aman, tentram, sehingga masuk ke dalam kategori Darussalam, negara yang penuh dengan kedamaian. Jadi kalau ada orang melalui, mohon maaf, baik media sosial, Facebook, WA, Twitter dan sebagainya, yang selalu mengkobar-kobarkan takbir dengan slogan jihad, 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 masa demo jihad? Yang jelas-jelas akan sangat merugikan yang lain. Dari sisi kecilnya aja memacetkan jalan, belum lagi orang-orang yang imbas dari situ. Saya orang yang tidak sependapat. Kenapa? Indonesia sudah aman, semuanya sudah sah, pemerintahnya sah, gubernurnya sah, bupatinya sah, presidennya sah, sudah ada MPR, sudah ada DPR, semuanya sudah tertib. Jadi kalau mau bicara apa jihad yang paling hakiki untuk di Indonesia saat ini, tiada lain adalah tholabul ilmi. Ini hakikat daripada jihad. Pahalanya jelas, referensinya jelas. Bukan hanya sekedar dihitung 1 kali berangkat, tapi setiap langkah yang akan Allah hitung. Maka dari itu, ini yang menjadi dasar utama ketika kita sudah bisa berangkat ke tempat pengajian. Maka yang paling pertama harus kita lakukan, ya Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Ya Allah, pada pagi ini Allah takdirkan saya menjadi orang yang mampu berangkat ke pengajian. Kalau dikaji lebih banyak lagi, kalau dikaji lebih luas lagi, kalau dikaji lebih lebar lagi, saya yakin tidak akan selesai 2-3 jam hanya tentang bicara keutamaan ilmu.
kalau melihat dari salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan afdalul a'mal ala dhahril ardi thalatha. Amal yang terbaik, amal yang terhebat, amal yang teristimewa yang ada di muka bumi, bahasanya ala dhahril ardi, dhahrun geger, tongong, berarti di atas bumi lah. Ala dhahril ardi thalatha. Ternyata urutan pertama dari afdalul a'mal tadi bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan jihad, tapi tolabul ilmi. Yang kedua, urutan kedua, ternyata masih hal yang mungkin belum terpikirkan sama ibu, mungkin tidak terpikirkan sama bapak, yang masuk ke dalam kategori amal yang terhebat, amal yang termulia, amal yang teristimewa yang ada di muka bumi. Apa coba? Wal kasbu minal halal. Usaha, kerja, baik prosesnya melalui dagang, melalui kerja di kantor, mau sekalipun jadi tukang ojek, tukang bakso, apapun, karena kemampuan atau karena Allah takdirkan jalan usahanya hanya dari itu. Dan ketika orang itu mau dagang bakso, ketika orang itu mau ngojek online, ketika orang itu mau jadi supir angkot, ketika orang itu mau berangkat ke kantor, ketika orang itu mau ke kebun, mau ke sawah, mau mengembalakan sapi, kambing dan sebagainya, yang jelas itu adalah bagian daripada syariat dalam ikhtiar untuk mencari nafkah. Itu adalah amal yang terhebat, sehingga penghargaan dari Allah, pahalanya malah subhanallah lebih hebat dari masih lebih hebat dari jihad. Kenapa? Karena jihad yang secara umum dipahami melalui perang, melalui berangkat ke medan tempur, itu posisinya ada di nomor 3. Kata Rasul, nomor 3 adalah wajihadun fi sabili. Subhanallah. Jadi ibu, ketika saya melihat ibu-ibu di luar yang tadi begitu datang bawa makanan, iya mohon maaf, yang mau dagang, apapun dagangannya, kalau kita dihayati melalui kacamata ilmu, itu orang sedang berjihad, Bu. Ketika ibu mohon maaf dangdan yang ceksuna mas satakar kebek segala diterapkan, mungkin pengantarnya pakai mobil Alphard, mobil mewah, badai kemana? Ibu, Imas, oh saya mau ke mall, mau belanja. Ternyata di hadapan Allah, kalau dilihat dari sisi hadis Rasul tadi, yang kita merasa gagah karena naik Alphard, yang kita merasa gagah karena pakai jam harga puluhan juta, kita merasa gagah karena pakai perhiasan yang serba mewah, berlian dan sebagainya. Ternyata di hadapan Allah masih hari itu, ketika itu ternyata masih jauh lebih mulia dari orang yang sedang jualan bandros dan bala-bala, karena mereka sedang berjihad. Wal kasbu minal halal, sedang berusaha mencari nafkah. Kita justru mau membelajarkan ke atas dulu. Nah, ini kenapa tolabul ilmi menjadi posisi utama? Karena dengan ilmu kita akan mampu menghayati dari hakikat segala kehidupan. Ibu mau berangkat, kalau kemarin Ramadan mau berangkat taraweh, mau kemana Bu? Mau taraweh.
cek ibu teh ari maneh kunaon cenah ieu teh tarawih teh 1 tahun sekali. Ramadan teh 1 tahun sekali, lain tarawih kalau dagang we hayo dudunya. Mungkin ibu berpikir langsung suudon orang itu dianggap sepele. Mana itu tuh tarawih? Yuk tarawih dengan sebulan, tarawih dengan 1 tahun sekali. Ramadan maksudnya sebulan dina bulan Ramadan, anu Ramadan dengan 1 tahun sekali. Cik atuh mana teh hayo we dudunya. Pasti ibu berpikir melihat dengan begitu sinis, orang dianggap teu daek tarawih, dianggap hina, teu daek ibadah dianggap hina. Padahal kalau ibu dibaca dengan kacamata ilmu, dengan hadis yang barusan saja, maka pasti ibu akan terenyuh. Da pasti eta jelema teh hayangeun ibadah, hayangeun aing geus da beureun kadorong ku kabutuhan. Tapi kalau dilihat dari sisi pahala, ternyata ketika orang yang memang terpaksa peting-peting teu tarawih malah kudu dagang bandros karena demi kewajiban menafkahi anak dan istri, kalau dari sisi pahala ternyata mereka jauh sedang melakukan yang lebih mulia dari jauh lebih mulia daripada kita yang tadi sok merasa menjadi orang yang ahli ibadah karena melaksanakan tarawih. Mohon maaf, kalau tarawih hukumnya sunat kan? Sepakat seluruh ulama sekalipun di Indonesia banyak paham, banyak golongan, banyak perbedaan pendapat, tapi dalam hal tarawih hukumnya sunat, semuanya sepakat. Kalau mencari nafkah hukumnya lebih berbobot mana wajib dengan sunat? Ya kan? Para ibu, para bapak semuanya yang saya hormati, kemarin Pak Amran menelpon saya, nge-SMS menanyakan tentang apa kira-kira judul tema untuk di kajian duha. Saya mikir, yang saya tahu kan di sini para ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen, yang tentu kajiannya harus ilmiah. Nah, ketika saya menyampaikan prolog yang tadi, yang sudah hampir setengah jam lebih, dan itu adalah menjadi motivasi untuk kita jangan merasa sudah jadi ini, sudah jadi ini, sudah jadi ini, sudah jadi ini, sudah jadi ini. Karena batasan mencari ilmu, ibu hanya boleh lepas dari kewajiban mencari ilmu ketika ibu dan bapak sudah masuk ke liang lahat. Baru itu bebas tugas. Selama masih hidup, selama masih ada, sekalipun sudah jadi apapun kita, tetap kita wajib. Dan untuk memperkuat semangat, untuk memotivasi yang kuat, bahwa di dalam mencari ilmu yang menjadi pertimbangan bukan hanya konteks, bukan hanya ilmiahnya saja yang akan kita dapatkan, tapi ternyata ketika dibahas sekalipun sekilas tentang apa yang tadi saya sampaikan, jauh ada yang lebih berharga dan lebih bermanfaat bagi kita selain sekedar pemahaman. Maghfirah, derajat di hadapan Allah, berkah dari Allah memberikan tugas melalui seluruh manusia wajib mencari ilmu. Diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh hadis Rasul, bahwa amal yang terhebat posisi nomor pertama adalah thalabul ilmu. Para ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah salah satu yang Allah berikan melalui umat, sehingga di samping gelar-gelar yang Rasul sandang, ada salah satu gelar yang menjadi bahan pemikiran bagi kita, apalagi di saat direalisasikan di zaman modern ini.
Kanjeng Rasul punya gelar adalah Al-Ummi. Al-Ummi. Kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Artinya Al-Ummi, banyak sekali yang memahami dan mengartikan dari makna Al-Ummi, tapi yang paling masyhur, yang paling jadi kesepakatan terbanyak bahwa gelar Al-Ummi adalah orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Arti dari Al-Ummi adalah orang yang tidak bisa menulis dan membaca. Yang menjadi kajian kita di sisi lain adalah baginda Rasul itu manusia terhebat, termulia, teristimewa, dan itu hasil seleksian yang kontestannya bukan kita manusia biasa, tapi sesama Rasul, sesama Nabi. Kalau seluruhnya Nabi yang ada di dunia ada 124.000, Rasul jumlahnya ada 313. Hasil seleksi dari 313 Rasul dan 124.000 Nabi, maka keluarlah nabi-nabi pilihan. Sehingga di dalam aqaidul iman yang wajib kita ketahui, dari nabi ada 25 nabi, malaikat yang triliunan, yang wajib kita ketahui adalah hanya 10, dan itu adalah tentu nabi-nabi pilihan dari 313 Rasul tadi. Sedikit perbedaan nabi dan Rasul. Kalau nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terhadap umat. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah dan punya kewajiban untuk menyampaikan terhadap umat apapun resikonya. Kalau kita mengkaji pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian, baik itu yang terjadi ketika Nabi Ibrahim, Nabi Nuh menyampaikan risalahnya terhadap umatnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya, begitu banyak kendala-kendala. Dan semua kendala itu di saat sampai ke titik, kalau bahasanya mungkin, kalau bahasa kita titik kesabaran yang terakhir, sekalipun pada dasarnya punten, jangan sok membatasi kesabaran. Padahal yang membatasi kesabaran itu adalah hanya karena emosi. Betul nggak? Kita dimarahin orang, kita dicaci maki orang, atau kita diomongin orang malas deh, orang dari hayo-hayo teh mana be ya kesabaran cek saha. Udah sabar gak ya batasnya? Kata siapa sabar ada batasnya? Yang membatasi kesabarannya dia sendiri. Dan kalau ibu menghayati, kenapa dari 25 nabi akhirnya diseleksi lagi menjadi sisanya hanya 5 yang masuk kategori ulul azmi. Dari ulul azmi diseleksi lagi dan muncullah nabi yang terbaik, nabi yang terhebat, nabi yang termulia, sampai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, jadi raja dari semua nabi dan rasul, Sayyidul Arabi wal Ajam, rajanya dari bangsa Arab dan selain Arab termasuk kita. Terus Sayyidul Dunya wal Akhirah, raja di dunia dan jadi raja di akhirat. Subhanallah, apa yang memposisikan beliau mampu meraih kontestan, katakanlah begitu, sehingga beliau menjadi yang termulia? Ternyata hasilnya bukan dari nabi adalah yang terkuat, Nabi Muhammad, yang terganteng, yang terpinter, bukan. Yang terkenal sekalipun Nabi Muhammad pun, ya Nabi Muhammad namanya juga nabi, pasti ganteng, tapi yang paling dipopulerkan dari kegantengan, sampai sejarah terkesimanya perempuan melihat gantengnya Nabi Yusuf, secara logika kan tidak masuk akal. Masa sampai tangannya teriris tidak terasa karena terhipnotis dengan melihat kegantengan Nabi Yusuf?
tahu-tahu ini jari-jarinya habis, teriris karena terkesima melihat Nabi Yusuf. Akhirnya muncullah di dalam Al-Quran surat Yusuf. Para santri yang kreatif akhirnya diulik cek bahasa Sunda, diarulik we jaradi we pelet surat Yusuf. Ada idqala Yusufu li abihi ya abati ini. Mungkin yang pernah mondok dulu pasti tahu salah satu ayat di surat Yusuf, karena itu menjadi pegangan baik santri laki-laki dan santri perempuan, karena diyakini itu menjadi pelet cenah cek bahasa Sunda. Itu saking hebatnya terkenalnya kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Musa terkenal gagah, satu kali nonjok mati sama Nabi Musa. Saking gagahnya Nabi Muhammad tidak pernah terceritakan bahwa Nabi Muhammad sekali nunggul maut. Nabi Muhammad diceritakan bagaimana kegantengannya sampai banyak perempuan. Sekalipun Nabi Muhammad kalau perbandingannya sampai begini, kalau Nabi Yusuf itu rembulan, Nabi Muhammad itu matahari. Karena susah untuk bisa menatap secara langsung terhadap wajahnya baginda Rasul, sehingga ibu sampai hari ini kalaupun ditanya siga kumaha gambaran matahari masih tetap susah, karena orang tuh bisa molotot tinggal iki da karek sakitu ge geseran. Leres tuh. Akhirnya yang sering terdengar menjadi pemanis bait-bait di dalam syair, mutiara, kata rayuan, matahari apa rembulan? Rembulan. Kau begitu indah bagaikan rembulan, kan gitu? Leres tuh. Karena rembulan itu enak dipandang, sejuk, nikmat. Kercaan bulan pangunah-ngunah bobogohan baheula. Ibu tujung orang. Nah, Nabi Muhammad tidak dari situ. Apa yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad sehingga beliau menjadi Habibullah, kekasihnya Allah, sampai-sampai kalau ibu di sini tidak ada lafaz Allah ya, kalau di rumah ibu mau menyimpan lafaz Allah, maka tidak ada satupun yang berani yang tidak dibarengkan dengan menyimpan lafaz Muhammad. Betul gak? Setiap ada lafaz Allah di kanan, pasti di kirinya ada lafaz Muhammad. Adan lamun teu pake asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sah teu adana. Wah, menurut tuh di demo Muhammadan ku salam dunya. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya 'alas shalah. Itu di demo ku salam dunya. Makanya di saat tiba-tiba viral ayanu namahan adan hayya alal jihad pan jadi riweuh da teu umum atuh. Hayya alal jihad naon. Tek nyieun sensasi mah lah tong kanu kararitu atuh. Yang paling sakral lagi, tidak ada satupun yang bisa dikatakan sah ibadah yang paling sakral, yaitu sholat, kalau ternyata Nabi Muhammad tidak dibawa di dalam ungkapan at-tahiyat. Karena dalam sholat ada yang disebut dengan rukun fi'li, rukun qauli. Rukun fi'li itu rukun yang bersifat gerakan, seperti berdiri, ngangkat tangan ketika Allahu Akbar, itu bukan rukun qauli, itu sunat hukumnya. Bukan rukun fi'li, tapi rukun qauli. Rukun qauli-nya di mana? Di takbiratul ihramnya. Ngangkat tangannya hukumnya sunat. Jadi kalau orang lihat di media berantem gara-gara ngangkat tangan, ada yang satu berpendapat ke sini, ada yang ke sini, yang itu diberantemin, itu urusan sunat. Orang kalau misalkan begitu beres Allahu Akbar, nggak ada yang mengatakan bahwa sholatnya tidak sah karena tidak ngangkat tangan. Jadi kalau perbedaan pendapat itu monggo lah, karena tentu semuanya punya rujukan. Mau Allahu Akbar, mau Allahu Akbar, aya nu Allah dipulitkeun heula geuningan. Aya eta nu kituan. Sok kira ibu tinggal. Terus teh. Ya, itu mah hukumnya sunat. Yang wajib mana? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya yang wajibnya. Kalau tidak Allahu Akbar baru tidak sah salatnya. Nah, terus kedua berdiri. Bagi yang mampu itu rukun qauli. Kalau
ibu tidak kuat baru duduk, tidak kuat duduk baru sambil tidur. Nah, rukun qaulinya baca Fatihah. Dua iftitah jangan diperdebatkan yang Allahumma ba'id-baini sama Allahu akbar kabiro. Orang itu hukumnya sunat kok. Tidak baca pun tidak masalah. Makanya di sini pentingnya ilmu. Banyak orang yang rebutan sampai dijadikan konflik hanya karena ngerebutkan perkara sunat. Cek seorang salah Allah akbar kabiro, Allahumma ba'id-baini, cek seorang Allah akbar kabiro. Yang jelas kalau kita mau bijak, tidak mungkin muncul istilah bahasa di dalam takbiratul ihram, di dalam dua iftitah Allahumma ba'id-baini kalau tidak ada rujukan. Tidak mungkin akan muncul di dalam dua iftitah Allahu akbar kabiro kalau tidak ada rujukan. Semuanya pasti punya dalil, silahkan. Ulah urusan taraweh 20 jeung 8 dipasehakeun. Geus burit ieu teh dalam dunia teh tereh kiamat. Ibu bare 20 mangga, ibu bare 8 silahkan. Teu taraweh kitu naon? Leres teu? Urusan usoli dipermasalahkan. Ibu boro-boro usoli meme salat marek dugem heula ge pek. Asal ulah dugemna nu pidorakaeun we, dugemna contoh jeung caroge, ieu urang joget heula ya meme salat. Ci, boleh enggak? Boleh. Ari usoli dibaca saatuna salat atau bisa acan ke depan? Satu acan kan? Pirang maca usoli yang tujuannya untuk menuntun hati, meh teu ka mana-mana otak. Usolli fardul maghribi meh teu ka mana-mana. Kunaon sababna? Sabab di saat ini terucap, terdengar oleh kuping, diserap oleh hati, di filter oleh pikiran, diserap oleh hati. Akhirnya ulah sampaikan kaki abdi mineng. Cek batur mah abdi teh ajengan, cek batur mah abdi teh kiai, aya nu nyarios kitu. Sanes abdi memproklamirkan jadi kiai. Hanya ada orang yang husnuzon. Tiba-tiba begitu Allahu akbar teu maca usoli heula da judulna merik dek ngilu masbuk Allahu akbar pas cek dina hate teh nah urang ieu teh make jeung niat salat asar da ieu marek salat maghrib nya dina hate teh make jeung aya niat salat asar. Oh ieu modern pangna guru-guru para ulama baheula ngajarkeun usoli teh meh di saat usoli fardul maghribi. Oh, urang mereka sholat isya, kakuping panku celik, secara tidak langsung mengingatkan pikiran kita. Dan maca usoli itu nanaon. Nu tadi teh meme sholat memboro-boro usoli, rek dugem ulah ge pek, rek pengbal heula pek. Leres teu? Dua iftitah pun sama seperti itu. Baru ketika baca Fatihah, nah ini semuanya sepakat karena ini rukun qauli, wajib hukumnya baca Fatihah. Saking wajib-wajibnya baca Fatihah, bukan baca Fatihah yang asal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu teu ka mana-mana nih. Paingan abdi aya guru sesepuh ulama di Garut, pesantren Balong mah nami kampung salat nama-nami pesantrenna mangan kenarna pesantren Balong, khusus pesantren Al-Qur'an. Pamidi dia mah saperti Al-Falah, ngali masih kene wargina Al-Falah. Kapungkur mama sepuh kapungkur anu mantenna teh ku Allah dikeresakeun pernah janten imam Masjidil Haram, pernah jadi mualim di Masjidil Haram, pernah ngayakeun pasantren khusus Fatihah. Santrina nini-nini jeung aki-aki hanya teu kurang teu leuwih diajar Fatihah. Saking kudu bener-benerna maca Fatihah. Kenapa? Karena itu Fatihah menjadi rukun qauli untuk sholat. Pada ayeuna mah kurang-kurang aja jelema ngabahas bab sholat geus bosen. Padahal bodoh. Punten sarebu kali hapunten. Abdi mah wanita rohan namun ibu disaksi Fatihah. Masih kena seueur anu Terus tuh, apalagi yang kesempatan belajarna punten tos sepuh. Hese letah teh margi letah Sunda jeung letah Arab beda. Tapi karena Al-Qur'an adalah bahasa Arab, mau tidak mau ya kita urang Sunda kudu diusahakeun berusaha belajar menjadi lidahnya orang Arab. Kenapa? Karena yang mau dibaca lidah Arab. Ibu kalau mau bahasa Inggris, ibu-ibu aya nujeun guru bahasa Inggris atau ibu palalinter bahasa Inggris. Cobi lamun nuju belajar bahasa Inggris, ibu nurutan letahna urang Inggris henteu?
Ya jelas nurutan lah. Orang yang mau diomongin bahasa Inggris menyacek kurang for, mereka disediakan menulis for, ngomong for, pan kurang disebut cadel for, lalu itu artinya kita berusaha mengikuti lidahnya orang Inggris. Menyacek kurang for atau for maranginang, itu mah ranginang dorok-dok itu sunah. Kita harus mengikuti lidahnya orang Arab. Nah, sehingga kalau kita tidak dibiasakan dari kecil susah memang. A nu hiji alif. A di luar. Sanes A. Alamun A mah antara ain jeung hamzah pahili, tapi A di luar. A. Sanes A aya nu au. Giliran nu hijina deui na sanes u tapi ain otomatis ngunikeun makhraj ain kedah di jero di dieu berarti au. Nah lamun teu diajar hese eta teh kitu teh. Au deui auju masalah ge cepon cek. Auju eta ngaran. Cuma a'udzu hese abdi nuju diajar ka pungkur di Jawa makhraj huruf tepikeun ka ranyai ieu teh naon siga nu aya lamun urang ngabeten geuningannya siga aya ranyai kararoneng tah lamun ngunikeun ain tadikeun ka di eta artinya kan untuk mencek bahasa teh ngaleuleskeun letah ngaleuleskeun genggerong karena tidak biasa. Itu rukun qauli. Nah, aya deui rukun fa'li, aya deui rukun. Ya. Bul, sami budu jeung eta tah a jeung ain ngarempet. A'udzu ge hamzah alif jeung ain ngarempet. Emang hese lamun an'amta deui asa bener. Urang mah karek asa lamun di Bandungan disaksi kuno ahli Quran. Quran teh tiasa dianggap enteng. Sebenarnya mah boro-boro Quran ngobrol bahasa Sunda bahasa Jawa oke kudu make aturan, teu sesuai aturan bisa kacau. Kapungkur, ibu paham bahasa Sunda? Paham kan? Aya baheula kapungkur pan baheula mah sanes bupati namina teh Wadana. Nya, leres teh. Nah, aya bahasa kieu Juragan Wadana cek sebuka pungkur aya naon lah tulisan pangintenyeun sejarah. Juragan Wadana numpak delman pas tepikeun kana susukan jut turun ku sabaya susukan sieun labu baheula mah pan kendaraan Wadana teh teu mobil. Kareta naon namanya teh karetanya dokar. Juragan Wadana numpak delman pan ari Sunda mah sok aya panganteur bahasa lamun am naon tuang leguk rot leguk nginum sami goledan panganteur bahasa jut turun terekel tuh. Juragan Wadana numpak delman pas tepikeun kana susukan jut turun dibaca ku jelema gara-gara teu bener teu ngaji kana bab waqaf teu ngaji kana bab makhraj akhirna gara-gara sulah mata dina Al-Qur'an pan aya waqaf sing bener kudu nyieun waqaf ulah eureun sangeunahna ngarenghap di mana wae lamun kira-kira urang eureun lain dina tempat eureun kudu dibalikan deui pan leres teu nah eta ge sami Juragan Wadana numpak delman kuduna komana teh dina kan pas nepi kana susukan jut turun ieu salah nuna koma dapan salemarna di tukang jadi pas tepikeun kana susu muka pas dibaca kan jut turun itu kan jadi kacau. Nah Quran ge sama gitu Bu persis sama kalau ternyata kita tidak paham hanya kita tidak bisa memahami salahna teu kaharti ku urang teu karasa da urangna urang Sunda da urangna urang Indonesia nu dibacana bahasa Arab lamun didangukeun ku urang Arab mah bakal karaos boro-boro kitu Jawa jeung Sunda
aya orang Jawa jadi dagang di Sunda padahal geus lila di Sunda teh. Tapi pan anger lidah Sunda teh lidah Jawa teh kapenaknya katinggal. Waduh, Mas, ayo cenah urang ngabuburit kan. Oh, munding di imah cenah. Lain munding atuh Mas mending gitu. Munding di imah cenah. Munding di imah mah atuh heureun Mas. Ayo Mas teh keur bareng maksudna mah hayang muji ka budak, muji budak keur ulit. Alah cenah ieu budak mini hidung, tuh pan mini hidung. Maksudna mah mini hidung. Kusabab kurang pasehat ngomong padahal bahasa Sunata. Lu ieu cenah budak mini hidung. Pan indung bae atuh Mas hidung-hidung ge anak aing cenah pan kitu cek hidungna. Rek hidung rek hejo rek one oge anak aing ngalin anak mana pan jadi nafsu kolot teh leres teh. Padahal maksudnya si Mas mah rek muji, duh ieu budak mini hidung. Coba lamun disebut hidung atuheun moal Ibu Ramana. Atau disebut hidung langsung ngadat. Bae we kumaha aing atuhna budak da benang nyeun aing depan kitu meureunan. Itu dina bahasa Sunda. Nah dina bahasa Arab dia persis kenapa Arab harus fasih ketika kita berbicara Arab. Apalagi di saat berbicara yang menjadi kewajiban yaitu Fatihah. Pada kena fasihat sehingga ulah lepas abdi di rompok termasuk di Al-Irsad di Al-Irsad lamun pangaosan sekali satu acan kajian fikih satu acan kajian naon tetap maos Quran sok sanajan ukur saayat. Nah tujuan nu tadi keur ngabiasakeun letah anu mungkin belum sempat baheula keur murang kalina belajar Al-Qur'an anu leres. Eta nu tadi tuh. Auju. Para ibu dan para bapak yang saya hormati, itu di dalam sholat. Nah, di dalam sholat yang akan saya sampaikan di dalam ada salah satu rukun qauli yang disitu ada at-tahiyat dan membaca sholawat. Itu rukun qauli. Jadi kalau ibu tidak membaca sholawat terhadap Nabi Muhammad, teu sah sholatna. Itu membuktikan betapa mulianya baginda Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ada, tapi ke Nabi Ibrahim hukumnya sunat. Artinya kalau sholat tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja langsung urang assalamualaikum sah sholatna. Ngan teu afdol maca tahiyatna. Lamun teu maca sholawat kana ka Kangjeng Rasul teu sah sholatna. Nah, maksud saya apa dibalik kemuliaan Kangjeng Rasul? Ternyata beliau tidak terkenal hebat sekali nonyok maut jika Nabi Musa. Tidak dibahas tentang kegantengannya, tidak dibahas tentang kepintarannya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan baginda Rasul karena Kangjeng Rasul yang terbaik, yang terhebat dari sisi akhlaknya. Saur Allah di Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu yang memuliakan baginda Rasul. Dan hakikat kemuliaan manusia bukan dari sisi jabatan, bukan dari segi kepintaran, akhlak. Kangjeng Nabi Nuh dakwah 900 tahun, Yuswa anjeunna 850 tahun, tarolah dakwahna 800 tahun. Ngan ukur aya nu nyebat 80, aya nu nyebat ngan 40, 40 teh 40 jodoh. Malah 40 jodoh teh aya nu nyebatkeun 40 jodoh teh jeung binatang, aya nu nyebatkeun 40 jodoh jalmi wungkul. Eta teh ngan sakapal 800 tahun. Ketika Kangjeng Nabi Nuh sudah sampai ke batas kemampuan, sehingga ketika Allah memberikan pilihan di saat badai jiksa, badai ngamusnahkeun jelema-jelema nu teu daekeun ariman, Kanjeng Nabi Nuh merestui, mempersilahkan di saat Allah badai ngalungsurkeun cai dari berbagai sumber nu akhirna seluruh alam dunia dikerem lamina genep sasi Rajab, Ruwah, puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram,
Hafid Dzulqa'dah Muharram terakhir. Nah, ketika Muharram naon make jeung sok aya nya di antawisna jalmi anu sok nyieun bubur Asyura dina sasi Muharram teu kudu diledek lamun urang teu beuki, lamun beuki nya sok naon da sedekah. Hanya itu ikut merayakan kemenangan di saat Kangjeng Nabi Nuh disalametkeun tina kapal salami genep sasi angkleung-angkleungan. Kangjeng Nabi Nuh geus teu gaduh nanaon ngan aya kakacangan, tidak termasuk kacang yang lainnya. Kakacangan maksudnya kacang nuul meureun kacang kadele duka kacang naon wae. Anu jelas aku sabab supaya mahi dengan saeutik dibubur we. Dibagi-bagi tah ka jelema anu saralamet teh dalam bukti syukur. Nah, atuh ayeuna lamun aya nu nyieun bubur Asyura nah buburna dijejekan atau kumaha teu pan dibagikeun kan? Ci ari ngabagikeun ngendong ngangge jago ngangge kacangnya macam-macam. Ci ari masihan bubur sedekah bubur saya henteu. Ya saya da sedekah mah nya sedekah dicarekan. Seutik-seutik bid'ah sedekah hanya cara yang berbeda. Nu penting mah teu niatan wajib kikituan. Silakan saja. Bagus sedekah. Ya sedekah goreng. Butkina bubur heuda. Naon mampu na meureun bubur di kacangan. Di jagongan sareng saja bisa jabina. Nah, para ibu sadayang kusim goreng di hormat Nabi Lut karena jelema geus naon namina teh sudah keterlaluan. Akhirnya Allah turunkan siksa melalui dibalikeun alam dunia ku gempa, ku gunung meletus, paraeh. Begitupun Nabi Daud, angin topan yang campur seuneu jelema tarutung. Tah ibu gambaranana ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mau menyampaikan risalah ke daerah Thaif bade dakwah abdi mah ayeuna herang-herang oge dibere cai. Lumayan. Herang-herang gini bere cai lumayan. Kangjeng Rasul bere dakwah ka Thaif, naon sambutan ti orang Thaif? Cacian, makian, lemparan, hinaan. Bahkan dugikeun ka di baledogan ku punten kokotoran. Ngan lamun aya nyebutkeun cenah ku teh muning di baledogan, ada di Thaif bawah muning. Ya meureun bahasana ge meureun paling kana ondanya, enggak ada muning. Baledogan dilempar. Tapi apa yang Rasul lakukan ketika malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain ikut bersimpati dan menawarkan muncul kalau bahasa kita, ya Rasulullah, silahkan tinggal engkau bicara, mau diapakan ini orang Thaif? Mau aku balikan gunung biar semuanya tertimpa tanah longsor? Atau mau aku datangkan hujan yang besar biar banjir? Atau akan aku turunkan angin topan yang ketika seperti di zaman Nabi Daud? Tapi bukti baginda Rasul mempunyai akhlakul karimah, kehebatan akhlak. Apa yang Rasul lakukan? Malah Kangjeng Rasul ngangkat panangan, mengangkat tangan sambil berdoa, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk karena mereka berbuat seperti itu kepada aku, melempar, menghina, mencaci maki karena mereka tidak tahu. Bikin ke malaikat kayak kaget. Malaikat kaget, ya Rasulullah, orang sudah jelas mencaci, orang sudah jelas menghina. Tapi kenapa engkau malah mendoakan? Bagaimana kata Rasul? Ya Jibril, aku diutus ke dunia ini bukan untuk membunuh. Aku diutus ke dunia ini bukan untuk membinasakan. Tapi aku diutus ke dunia ini sebagaimana hadisnya, liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Tapi ya Rasul, itu umat udah jelas menghina, udah jelas tidak mau iman. Bagaimana kata Rasul? Mereka tidak mau iman. Siapa tahu anaknya tidak beriman. Siapa tahu cucunya.
Artinya ketika masih ada berarti harapan masih ada. Tapi lamun dipayahan jelema sadayana masih aya harapan. Ini kenapa Rasul, bukti dari kemuliaan akhlak Rasul. Ketika perang Uhud, katakanlah bahwa perang Uhud itu dianggap kalah, sehingga banyak umat muslim yang meninggal, termasuk paman baginda Rasul Sayyidina Hamzah, sampai dicincang ini telinga diiris, hidung diiris, mulut diiris, semuanya diiris sama hindun. Masih tidak puas, dadanya dibeset, dikeluarkan, artinya masih belum puas, digigit, dimakan, dimutilasi. Ya Allah, coba beliau paman Rasul, lamun urang katingali kieu hareupeun urang, paman urang disiksa, dijejeleh kitu-kitu bakal nafsu? Murun tuh langsung wah, pasukan di mana-mana, nyewa dukun, nyewa itu, nyewa itu. Ketika pulang dengan penuh kesedihan Rasul, tujuannya malaikat Jibril ingin menghibur baginda Rasul. Ya Rasulullah, silahkan engkau tinggal bicara, mau diapakan orang kufar, mau aku bunuh semuanya, tinggal bicara, asal izin engkau ya Rasul. Dalam jawaban yang sama, karena akhlak Rasul, karena kemuliaan akhlak Rasul, karena kehebatan dari sisi akhlaknya Rasul menyampaikan bahwa kami diutus ke dunia ini bukan untuk membunuh, bukan untuk membinasakan. Biarkan mereka seperti itu. Harapannya mudah-mudahan nanti beriman. Dan buktinya saya waktu ke Mekah kemarin terakhir 2019, 2020 mau berangkat lagi tapi keburu Covid, dan sampai sekarang Covidnya masih ada. Ya, berkeliaran lagi. Corona. Kalau lihat kiriman-kiriman orang-orang kreatif ya, pas kemarin dari teman dari Jawa Timur, ini coronanya katanya ketangkap. Pas dilihat videonya, memang ada orang luar negeri itu mah sampai kan ditangkap tapi nggak mau, berontak terus sampai telanjang karena berontak terus, ditangkap berontak lagi sampai akhirnya lepas bajunya, tinggal wah ini mah polisi yang ngenaun ceng teh. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, di Taif ini semuanya Islam. Hasil dari kemuliaan akhlak Rasul. Abu Jahal yang paling, kalau bahasa ekstrimnya paling goblok, paling habis, banyak menghina Rasul. Tapi subhanallah, ketika Rasul sudah punya kekuatan melalui Futuh Mekah, anaknya Ikrimah sampai lari terbirit-birit. Wah, ini takut Rasul balas dendam, karena dulu sadar bahwa ayahnya si Abu Jahal yang begitu habis-habisan menghina, menganiaya, beberapa kali rencana pembunuhan. Tapi Kanjeng Rasul tidak. Bagaimana hasilnya? Ikrimah malah justru jadi salah satu sahabat Nabi yang menjadi perawi hadis. Anaknya Abu Jahal. Kenapa? Hasil dari mana? Hasil dari apa itu? Hasil dari kemuliaan Yang salah sekarang ini banyak orang yang selalu menganggap orang lain karena tidak sama, tidak satu pemikiran, tidak satu pendapat, orang lain dianggap hina, dianggap salah. Itu yang kacau. Gambaran saja, Ibu, saya mau tanya ke ibu-ibu, menurut Ibu Syiah Ahmadiyah sesat tidak? Tolong jawab yang jujur sesuai pengetahuan Ibu. Ahmadiyah, Syiah menurut Ibu sesat? Menurut Bapak sesat? Sesat? Sepakat sesat? Coba nanti kapan tanya kalau ketemu sama orang Ahmadiyah. Kalau yang saya tanya Ahmadiyahnya, kalau yang saya tanya Syiahnya, pasti mereka yang akan bilang sesat adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Betul nggak? Iyalah. Sesat itu menurut kita terhadap mereka karena dianggap salah. Tapi coba tanya sama mereka, kita yang akan dianggap sesat. Nah, terus apakah mereka harus dipaksa seperti kita?
Jangankan kita yang tidak ada apa-apanya, jangankan sekelas kiai siapa, mau Habib Rizik, mau Kiai Said, mau contoh pengersa Kiai Miftah Farid, siap, tidak ada yang mampu. Jangankan orang seperti itu sekalipun gelarnya profesor, baginda Rasul Nabi Muhammad, Abu Lahab siapa? Tahu nggak? Itu pakdenya Kanjeng Rasul asli loh. Abu Thalib, Abu Lahab sudah jelas itu yang merusak Islam. Abu Thalib yang jelas membela Islam. Apa Rasul bisa maksa terhadap Allah untuk menurunkan hidayah? Tidak bisa. Urusan akidah, urusan kepercayaan tidak bisa dipaksa orang lain harus seperti kita. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa memberikan saran, kita hanya bisa mengingatkan. Kalau urusan masalah percaya atau tidak, nerima atau tidak, itu urusannya hidayah. Jangan lantas kita perangi. Mohon maaf, saya bukan karena membela-bela hal yang dianggap salah secara umum. Kenapa dulu ada ulama yang sampai habis-habisan di sana sini mau dihabisi Ahmadiyah, tapi tiba-tiba ada yang katanya menurut orang juga itu adalah ulama. Kiai Abdurrahman Wahid membela Ahmadiyah. Kata Gus Dur, saya bukan membela dari sisi Ahmadiyah akidahnya, tapi dari sisi kemanusiaannya. Di saat mereka adalah sama bangsa Indonesia, punya hak aman, punya hak tentram, sarua boga hak tidur natibra, hayang ngimpi, hayang dahar nikmat, hayang ulin tenang. Karena sama-sama bangsa Indonesia. Betul nggak? Betul nggak? Kalau ibu jadi kepala desa, terus ada warga desa ibu yang ternyata non muslim, apakah ibu mau nggak melayani? Ya harus dilayani lah. Oh itu semua warga kita, betul nggak? Nah, yang dibela oleh Gus Dur bukan dari sisi akidah Ahmadiyahnya, tapi dari sisi kemanusiaannya, dari sisi warga negara Indonesianya yang sama dengan kita, punya hak aman, punya hak tentram, punya hak tenang, punya hak bisa ulin ke sana sini, punya hak bisa tidur tibra, punya hak bisa makan tenang. Itu yang dibelanya. Urusan masalah bab dia salah, dia sesat menurut kita, itu urusan mereka. Kita kan punya kewajiban untuk bolehlah dengan mendakwahi, dengan pendekatan, dengan gimana, tapi jangan dipaksa lantas kalau tidak nurut terus dicaci maki, apalagi sampai dibunuh. Jangankan membunuh manusia, ngebunuh ucing baru dosa. Leuheung ayeuna punya dosa terhadap sesama manusia, masih ada kesempatan untuk minta maaf. Tapi kalau kita punya dosa sama binatang, mau ke siapa minta maafnya? Ucing hampurannya orang pernah ngegebruskeun ka maneh, pedah teu hujan wae ku urang digebruskeun ucing. Kan dulu mah ada begitu. Kalau hujan cenah urang gebruskeun ucing. Ti mana eta? Hoak. Jadi bab hoak itu bukan hari ini, dari dulu, dari mulai Nabi Adam itu hoak sudah ada. Makanya ibu jangan tidak percaya kalau itu hoak. Artinya harus betul-betul valid. Jangan mudah karena lihat judul, cocok ya dengan hati, sebarkeun deui. Wah, ini lihat judulnya pas ya, sebarkeun deui. Apalagi hanya karena perbedaan pilihan. Beda akidah oke tidak punya hak kita membinasakan mereka. Apalagi hanya karena beda pilihan, pilpres, bupati, kepala desa. Kan terlucu. Betul nggak? Masa karena beda pilihan nomor 1, nomor 2 para sehat? Subhanallah, keluarga retak, persaudaraan retak, persahabatan retak, kekeluargaan retak, bahkan suami istri ada yang retak gara-gara beda pilihan. Na'udzubillahi min. Wong beda akidah pun kita harus menghargai. Akidah loh yang menjadi penentu keselamatan. Apalagi hanya beda pilihan pilpres. Terlucu. Tidak lucu sama sekali. Hanya punten, saya berani mengatakan hanya mereka-mereka yang bodoh yang masih mau mempermasalahkan hanya karena beda pilihan dalam politik, hanya karena beda pilihan dalam pilpres, hanya karena beda pilihan dalam pilkades. Naudzubillah. Jadilah orang yang betul-betul kita memahami. Jadi orang pinter mikir. Manfaat madarat dipertimbangkan. Wah, gara-gara orang suka ke nomor hiji beak terus-terusan ngagoreng nomor 2. Gara-gara orang resep ke nomor 2 beak ngagoreng nomor 1. Apa manfaatnya?
Manfaatnya naon? Emang lamun nomor hiji jadi presiden, kurang jadi naon? Jadi lupa saya, nu buku mah betul. Nah, para ibu, biar tidak terlalu kemana-mana, mari kita kembali ke pembahasan. Nah, Nabi Muhammad ketika beliau punya gelar Al-Ummi dan dipahami dengan kondisi sekarang yang sudah canggih, pasti sekarang ada gerakan pemberantasan buta huruf sekarang nih. Bahkan sampai ke yang tidak bisa melihat pun ada gerakan wakaf Quran Braille, karena semua orang didorong untuk mampu membaca, sehingga berani mengatakan sekarang itu kabudak we nu can bisa wae maca teh sia mah bodoh cenah teu becus maca geus kelas 3 SD masih belum bisa maca, kan gitu. Batur mah TK geus bararisa maca, orang lain mah katanya baru RA TK saja udah pinter baca, kamu udah kelas 2 kelas 3 SD belum bisa maca. Nah mana temen ini belet-belet teuing anak sama pada anak manehana. Lamun ya lamun cek lamun budak anu rada tegas sekaligus wanter pancek budak langsung ngajawab pan anak sia. Nah, sehingga masuk orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca untuk hari ini dikategorikan bahwa mereka adalah orang-orang bodoh atau awam atau tertinggal. Nah, yang jadi permasalahan, masa seorang raja dunia, raja akhirat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Dunya wal Akhirat, Sayyidul Arabi wal Ajam, baginda Nabi Muhammad punya gelar Al-Ummi yang sepakat masyhurnya adalah tidak bisa menulis dan membaca. Masa Kanjeng Rasul masuk kategori orang bodoh? Yang padahal di sisi lain kalau kita baca paham hafal tentang aqaidul iman, ada salah satu sifat yang wajib di Rasul, yaitu fatonah. Sifat yang wajib di Rasul ada berapa, Bu? Ada 4. 1 tabligh, 2 amanah, 3 fatonah, 4 sidik. Heula kuduna teh sidik ya, enggak apa-apa lah, sama aja. Fatonah pinter, tapi buktinya tidak bisa menulis dan membaca. Nah, mari kita pahami bersama, ini adalah ketika ibu dan bapak saya tidak bisa membaca menulis, masuknya kategori bodoh atau awam. Tapi ketika ini terjadi di baginda Rasul, justru menjadi nuktah, menjadi rahasia, menjadi keistimewaan, kehebatan tersendiri bagi Rasul. Apa yang menjadi keistimewaannya? Apa yang menjadi kehebatannya? Ketika Rasul tidak bisa membaca dan menulis, justru itu memurnikan dengan segala apa yang ada di dalam pikiran Rasul, segala apa yang ada dalam jiwa Rasul, segala apa yang ada dalam pemikiran Rasul, tidak terkontaminasi dengan bacaan-bacaan yang gak jelas. Seperti kita, banyak yang di pikiran kita banyak dipengaruhi dengan hoak-hoak yang gak jelas, sehingga gara-gara ayeuna loba jelema nu ngagogoreng Prabowo ngilu ngewa ka Prabowo, loba nu ngagogoreng Pak Jokowi ngilu ngewa ka Jokowi. Bari naon urang teu pernah panggil-panggil acan. Kenapa? Karena terjebak dengan hoak, betul gak? Ada sebaran video, padahal video itu belum tentu jelas. Oh, sekarang semuanya serba gampang untuk diedit kok. Kita begitu melihat TV, terus di situ banyak iklan, akhirnya jorojoy pengen beli tas ini karena lihat iklan, pengen beli HP ini karena lihat iklan, masuk kemana-mana karena bisa membaca. Tiba-tiba muncul, oh diskon lagi cina 70%, ya udah ditaikkan heula 100%, maknya dagang hayang bangkrut. Cuman kita kan terjebak dengan itu. Wah, ini ada iklan diskon 50%, diskon 70%, itu mah teori orang dagang lah. Yang jelas gak mungkin orang dagang pengen rugi. Ketika dia memberikan diskon 70%, pasti geus ditaikeun heula 100%, anggarnya masih sisa 30%. Betul nggak? Nah, tapi karena kita mampu membaca dan kita mudah terjebak dengan itu. Ketika Rasul tidak bisa membaca, sehingga memurnikan segala apa yang ada dalam pikiran Rasul. Muncul dalam bait Al-Quran, Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidak ada apa yang Rasul ucapkan, yang Rasul katakan, yang Rasul sampaikan. Lebih luasnya lagi, yang Rasul lakukan, yang Rasul perintahkan, yang Rasul larangkan. In huwa illa wahyu yuha, kecuali bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW, beliau yang mengatakan langsung, kata Rasul, termasuk salah satu rahasia kenapa mau dijadikan calon seorang pemimpin, tapi secara tidak langsung Allah malah justru merusak mental Rasul dari mulai kecil. Secara tidak langsung nih, Allah merusak mental Rasul. Pertama, ketika 2 bulan bapaknya meninggal, ketika 6 tahun, ada yang bilang 4 tahun, ibunya meninggal, terus diurus sama kakeknya. Ketika 8 tahun, kakeknya meninggal lagi. Ketika umur 12 tahun, pamannya meninggal. Ketika umur beliau sudah nikah, ada yang membela istrinya Siti Khadijah, sampai semua yang tadinya beliau adalah seorang jutawan, saudagar, orang masuk orang kaya, bahkan terkaya, habis dipakai perjuangan, lagi butuh-butuhnya dengan pendampingan yang mendurung secara moral, tiba-tiba Allah bataskan, Allah sampaikan batas ajalnya Siti Khadijah. Siti Khadijah pun meninggal. Seakan-akan kan dirusak mentalnya. Secara lahir kayak dirusak mental. Tapi ternyata dari kecil ibunya meninggal, bapaknya meninggal, ayahnya meninggal. Oh, ternyata ada rahasia tersendiri. Apa rahasia di balik itu? Rasul yang menyampaikan, kata Rasul, "Adabani Rabbi fa'ahsana takdibi." Yang mendidikku, yang mengajarku, yang memberikan pendidikan, memberikan pembentukan secara mental langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah sebaik-baiknya pengajar. Adabani Rabbi fa'ahsana takdibi. Jadi langsung Allah. Jadi punten, jangan sampai terjebak dengan ada orang, masa baginda Rasul sampai disampaikan sebelum diangkat Rasul dalam keadaan sesat, sama dengan kita mencek bahasa orang pernah gelau heula, pernah baragaju heula. Lucu menafsirkan ayat hanya dengan logika tanpa didorong dengan kemampuan ilmu yang lain, hanya karena mengandalkan terjemah sementara tidak punya kemampuan ilmu yang lain, sampai berani mengatakan hanya karena melihat surat Ad-Duha ayat 7 sehingga mampu menyampaikan. Subhanallah, Rasul sebelum diangkat Rasul, Nabi Muhammad malah ngomongnya pun Muhammad sebelum diangkat Rasul, sama dengan kita dalam keadaan sesat. Pernah kan mendengar? Pernah mendengar yang ceramah seperti itu kan? Jelas-jelas Rasul itu dari kecil sengaja Allah matikan orang-orang yang dikhawatirkan akan mempengaruhi pemikirannya. Kenapa? Karena Allah yang akan mendidiknya langsung. Nah ini makanya ibu jangan salah mendengarkan ustaz. Harus jelas ilmunya, harus jelas kapasitasnya, harus jelas sanad ilmunya. Karena dengan mudahnya sekarang mau update apapun ceramah, nu gelo ge ceramah ayeuna mah bisa jadi ustaz. Da manehanana nu nyieuna aya nu gelo. Terus make sorban, make ieu. Da manehanana nulisanana. Misalkan ceramah lucu atau ceramah ilmiah disampaikan oleh Kiai Haji, rek ngomong sabrek rek profesor doktor segala rupa gelar disebutkan ge cek mana aku mau urang ada urang nulisna oke. Dibaca oleh orang, wah hebat ieu profesor ayeuna panah mah nu gelo. Misalkan. Makanya jangan mudah. Nah, ini pentingnya datang ke majelis ilmu dengan langsung ketemu dengan kiainya, dengan ustadznya. Dalam bu, tidak hanya cukup dah saya tiap poe ngaji cenah naon YouTube. Boleh ibu melihat YouTube boleh. Hanya ibu jangan mudah menerima. Artinya begini, harus selektif.
Coba kalau seperti yang pemahaman tadi, keterlaluan, jelas-jelas baginda Rasul, Allah langsung yang mendidik. Dia sudah disiapkan menjadi orang yang termulia. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, dalam kajian yang berjudul Peradaban Ilmu dalam Agama, mungkin sebetulnya sangat banyak dari mulai sejarah ilmu fikih, ilmu ini, tapi yang terpenting, yang paling sekarang untuk menunjang kekajian ilmiah di saat baginda Rasul punya gelar Al-Ummi. Rasul tidak bisa membaca dan menulis, yang artinya bahwa Rasul susah untuk menghindarkan fitnah bahwa Al-Quran itu adalah buatan tangan Rasul. Semua orang tahu, semua orang Mekah tahu kalau Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Semua orang tahu. Masih tetap banyak fitnah dari Abu Lahab, dari Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Padahal Rasul tidak bisa membaca dan menulis. Tapi jangan anggap bodoh di saat Rasul tidak bisa membaca dan menulis, karena kebodohan, ketidakbisaan membaca dan ketidakbisaan menulis Rasul justru menjadi keistimewaan tersendiri bagi Rasul untuk memurnikan segala apa yang ada dalam pikiran Rasul. Kalau Rasul bisa baca kitab, baca komik, baca buku karangan orang Romawi, misalkan baca itu, baca ini, akhirnya yang ada di pikiran Rasul akan terpengaruh dengan apa yang dibaca oleh Rasul. Seperti ibu kapangeluhan ku hoak tadi, tepugu-pugu ngilu keheul ka Prabowo, tepugu-pugu ngilu keheul ka Pak Jokowi, tepugu-pugu ngilu keheul ka si A, si B, si C, si D, hanya karena orang mendapat seran tentang berita hoak itu. Boro-boro dina nya, boro-boro dina henteu, dina nya lagi nanaona urang make kudu ngilu keheul, tidak ada urusan. Betul nggak Bu? Nah, sehingga ibu bapak yang saya hormati, di zaman baginda Rasul sudah ada, mereka lah orang-orang yang dianggap mampu dalam bidang penulisan. Untuk kekhawatiran hilangnya Al-Quran tersebut, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada termasuk Sayyidina Ali yang menulis Al-Quran. Cuman Sayyidina Ali menulis tidak sempat selesai. Kenapa? Karena banyaknya urusan keluar sana sini. Nah, yang ingin saya sampaikan, peradaban di dalam tulisan Al-Quran pun ini yang harus menjadi bahan, bahwa jangan ibu percaya atau ibu mudah memahami, mudah percaya dengan orang yang selalu mengatakan bahwa kita memurnikan keagamaan hanya karena jangan melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, jangan mencontoh yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ini dari sisi Quran saja, Rasul tidak pernah membaca tulisan, Rasul tidak bisa membaca. Berarti ketika orang membaca Quran, sementara membaca Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh Rasul, kalau judulnya bahwa bid'ah itu setiap sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, artinya ketika membaca Al-Quran berarti orang oge bid'ah. Dan ketika di zaman itu tulisan Al-Quran di zaman Rasul, sekarang ibu bisa download, bisa cari di internet tulisan Arab zaman baginda Rasul. Nanti akan muncul contoh-contoh yang ketika Rasul pernah, yang nulis ya Ubay bin Ka'ab, juru-juru tulis, bukan Rasul sendiri. Ketika mengirim surat ke Raja Mesir, ketika mengirim surat ke Raja Romawi, dan sebagainya. Nah, itu tulisan Arab di zaman Rasul. Itu tulisan tidak seperti Al-Quran sekarang ini jabri. Bukan cuma gundul, jangankan harokat, titik pun tidak ada. Lamun di urang ayeuna ba titik hiji ti, handap ta titik dua ti, luhur ta titik tilu ti, luhur. Nah, di zaman Rasul ba ta sama, tidak ada titik. Jim ha kho sama, tidak ada titik. Sin jeung shin sama, dal jeung za, ro jeung zai sama, tidak ada titik. Dod jeung sod, po jeung zo sama, tidak ada titik. Kira-kira ibu bisa membayangkan kalau tulisan Al-Quran seperti itu, kira-kira bisa baca nggak? Jangankan ibu, saya yakin ulama manapun yang ada di Indonesia, sekalipun yang gelarnya
kiai, haji, profesor, doktor, dan sebagainya. Kudu maca tulisan Arab, jika gitu sepertinya saya yakin tidak akan mampu bisa. Dan ini untuk menyadarkan bahwa kita tidak bisa lepas dari karya-karya atau dari perjuangan para ulama. Di tahun 62 Hijriah muncul seorang nama yang ingin membuat pembaharuan untuk mempermudah, karena dengan tanpa titik banyak sekali kesalahpahaman. Ya tembak atau wata Bayongbong, Malangbong, Bayongbong, Malangbong, itu pakai titik, itu bisa dibaca maling bawang. Malangbong, itu pakai titik, itu pakai harokat, bisa dibaca maling bawang. Fil ardi, iya abdi. Saya dulu kalau memaknai pakai apa namanya, logat namanya ya, logat ke bawah gitu. Fil ardi ing dalam pan bumi, bumi itu ba wau di ngahijinya bu, terus mim we dihanap karena tidak ada harokatnya. Fil ardi ing dalam bom, kan jadi salah, bumi jeung bom jauh-jauh. Nah ibu, di tahun 62 Hijriah ada seorang nama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau membuat pembaruan untuk mempermudah. Dari situ mulailah ayat titik hiji tihanap, titik dua tiluhur, zo pakai titik, ko teh titikan, jim titik hiji tihanap, ha teh aya titik, kho titik hiji tiluhur. Itu tahun 62 Hijriah. Baru ada titik. Dan sana harokat. Ibu teh ayat titik, ayat titikan kan teh harokatan, kira-kira biasa maca. Ibu masih sampai di situ sekalipun sudah ada titik, yakin kalau kita tidak menguasai ilmu nahwu sorof tidak akan mampu membaca. Buktinya, punten ibu sadayana aratos ke Mekah, umroh atos, haji atos. Ibu pernah lihat tulisan-tulisan di Arab aya barisan teu? Tinggal di pasar-pasar ngaran toko, nama jalan atau naon informasi di napal, nggak ada baris. Orang Arab biasa maca, dan orang Arab ngaranna oge. Tapi dibaca ke orang Indonesia, naon itu Arab teh gunul barisan. Yakin ibu tidak akan bisa membaca, kecuali kiai, ustad, ajengan, santri mampu baca karena pernah belajar sorof nahwu. Nah, artinya tahun 62 Hijriah itu bukan golongan sahabat. Sahabat semuanya sudah meninggal. Itu muridnya Sayyidina Ali, muridnya sahabat Abul Aswad Ad-Du'ali. Artinya kalau masuk dalam kategori golongan itu golongan nabi bukan, sahabat juga bukan, apalagi nabi, tapi itu dari golongan ulama. Artinya kalau dia tidak kreatif, kalau sampai hari ini Al-Quran tidak ada titik, hese, belum ada harokat pun masih belum bisa. Nah, di tahun 190, sekitar 184-83, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau dengan kreativitasnya akhirnya diberewe harokat, dikasih harokat, ada jabar, JR, mundi sunama, jabar, JR, PS, sukun, tasjid, mati. Abdi simkuring kapungkur nuju budak lamun ngaji teh jim jabarja, ha ro mati jabar har, jim jabarja dibaca ja pan mim jair mi haram jabar haji mati jabar ja mi har ja bajabar ba fa jabar fa sin jersi ya alif jabar ya bapak. Kan jadi bapak sih ya. Sama ya, ibu juga dulu lagi kecil kan ngahejang kan. Itu setelah ada harokat. Itu setelah ada harokat loh, baru membantu. Tapi membantu semembantu-bantunya udah harokat ya tadi, karena letahna orang Arab jeung urang Sunda beda. Urang Cilacap mah ngasar karena asar oge. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil ngalamin.
ahli sunnah wal jamaah karena ain itu enggak ya letah lah, kecuali yang belajar, yang bahasa sehari-harinya begitu. Seperti dalna orang Sunda kurang Jawa mah pasti disengsirikeun. Oh cenah wis madang ora udud cenah. Wis madang ora udud. Padahal mereka yang cerikeun dal. Jadi dalna orang Jawa mah semu cadel sarua jeung dal Quran, dan dal Arab semu cadel. Nah, budu ari urang apa nak bodoh iya kana bodoh wa iya nu bodoh nak bodoh atuh dorok dok pada kan gitu gitu. Nah ari dal Arab mah semu cadel, dal Arab mah semu cadel ngan lamun urang Jawa nya tak hesena teh dina ain ya karena lidah lah, karena lidahnya beda. Arab jeung Indonesia, Arab jeung Inggris beda, Arab jeung Australia beda, Arab jeung mana deui beda, meureun komo jeung Indonesia, Indonesia ge aya Jawa, aya Sunda, aya Madura, aya itu, aya ieu, macam-macam. Akhirnya ada seorang ulama yang membuat sebuah inovasi yang akhirnya lahirlah beliau menciptakan sebuah ilmu di tahun 200 sekitar 220 Hijriahan yang bernama Abu Ubay Qasim bin Salam, melahirkan ilmu peradaban ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid. Jadi ibu kedah apal harus tahu, bapak harus tahu bahwa ilmu tajwid itu bukan buatan Rasul, bukan buatan Nabi, bukan buatan sahabat, malah buatan tabi'in tahun sekitar 220 Hijriahan. Artinya kalau ada orang yang pokoknya kalau bukan dicontohkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, kita jangan mengikuti apa kata ulama, karena ulama itu mungkin bohong, mungkin saja salah. Siapa bilang ulama pasti benar? Dari dulu namanya manusia pasti mungkin salah, mungkin benar. Hanya kalau tidak dengan ilmu mereka, tidak dengan pemikiran mereka, tidak dengan hasil hasil kinerja mereka, kita tidak akan bisa. Jangankan ibadah yang lain dulu, ini baru Quran sajalah. Kita tidak akan bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak mengikuti apa yang dikaryakan oleh para ulama. Disitulah lahir ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu waqaf, idhar, idgham, ikhfa dan sebagainya. Itu bukan karangan Rasul. Nah, belum lagi intinya ibu dan bapak yang saya hormati, ini mudah-mudahan Allah takdirkan ke depan kita ada kesempatan untuk bertemu. Yang jelas di zaman Rasul ibu tidak ada ilmu tajwid, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'id, ilmu-ilmu di dalam agama khususnya yang biasa dipelajari di pesantren, semuanya di zaman Rasul tidak ada. Karena di zaman Rasul ashabul haq yang memegang kebenaran, yang memegang fatwa itu hanya Rasul sendiri. Dan ketika Rasul mentok, maka di waktu itu langsung turun malaikat Jibril yang memberikan pemahaman melalui wahyunya dari Allah, disampaikan kepada baginda Rasul. Semuanya selesai karena semuanya tinggal datang ke Rasul. Itu di zaman Rasul. Dan hal yang ada di zaman Rasul ya seperti itu. Boro-boro ilmu yang lain Quran. Ada juga tulisannya, sudah Rasul tidak menulis, sekalipun di zaman Rasul ada tulisan, ternyata tulisan di zaman Rasul tidak ada titik, tidak ada harokat. Boro-boro ilmu tajwid. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti, tidak mau percaya dengan apa yang hasil karya para ulama di dalam ilmu Al-Quran saja dulu, kita tidak akan bisa baca Quran. Dan untuk peradaban ilmu-ilmu yang lain, sejarah ilmu usul fikih, ilmu fikih dan sebagainya, mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan. Karena tentu kalau diringkas nanti malah justru jadi salah paham. Kalau dikaji dengan lebih detail tentu memerlukan waktu yang panjang. Karena ini sudah jam 11 lebih, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmah dan manfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak umumnya, khususnya untuk saya pribadi.
Cukup, mari kita tutup pengajian dengan doa majelis. Subhanallah. Semua kami banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.